Iya, baiklah kita akan belajar tentang membran inferior. Nah, membran inferior daripada sistem muskuloskeletal. Jadi ini tampakannya secara sederhana, membran inferior atau sistem lokomosi yang bagian bawah. Nah, untuk pada materi kita pada hari ini juga ada singkat saja. Kita harus belajar tentang nerfnya dari membran inferior. Kita juga belajar tentang otot-ototnya yang dibagi dengan kompartemen. Ada nanti beberapa. Kemudian kita juga akan belajar tentang vaskularisasinya dari membran inferior. Seperti itu. Jadi 3 judul saja. Nah, yang pertama mungkin kita akan belajar tentang nerfnya. Nah, secara umum untuk daripada membran inferior dia diinervasi oleh plexus lumbosacralis. Nah, yang mana itu? Nah, ini adalah plexus lumbar dan plexus sakral. Maka namanya plexus lumbosacralis karena gabungan dari plexus lumbal dengan plexus lumbal dan ini plexus sakral disebut dengan plexus lumbosacralis. Nah, mungkin yang pertama untuk plexus lumbal dia berasal dari ini. Torakal 12 sampai L4. Ini dia plexus lumbar. Nah, nanti sisanya L5 sampai S4, L4 sampai S4. Nah, itu untuk plexus sakralis. Makanya digabungnya plexus lumbosakral. Nah, yang penting adalah apa yang harus kita tahu, ada beberapa saraf-saraf penting yang keluar dari plexus lumbal yang akan menginervasi beberapa otot-otot pada sistem lokomosi bawah atau membran inferior. Di antaranya adalah ada yang paling besar nervus sciatic atau nervus ischiadicus, sciatic nerve yang berjalan di posterior femur. Nanti yang akan bercabang jadi tibialis dan fibularis communis. Dia berasal dari segmen ini bisa dilihat dia dari L4 sampai S3. Jadi nervus ischiadicus dia berasal dari segmen L4 sampai S3 dan dia gabungan dari ini nervus ini dia fibularis communisnya dan ini nervus tibialis. Nah, fibularis communis bisa dilihat L4 sampai S2 sedangkan tibialis dari L4 sampai S3. Ini dia segmen-segmennya. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang bisa kita penting adalah nervus gluteus superior dan inferior glutea. Nah, ini akan menginervasi nanti otot-otot gluteus. Nah, diantaranya semua akan diinervasi otot-otot pada dorsal itu semua akan diinervasi oleh nervus gluteus superior seperti musculus gluteus medius, gluteus minimus, tensor fasciolata itu adalah gluteus superior. Kemudian yang satu yang paling luar adalah musculus gluteus maximus oleh nervus gluteus inferior. Sudah. Kalau yang ini ototnya gampang. Ingat saya nervus ischiadicus berarti nervus tibialis sama nervus fibularis communis. Ini jadi dia akan ada di ke kompartemen posterior daripada femur dan regio cruris. Nah, itu otot-ototnya. Kemudian yang penting lagi nervus sacralis. Ini ada nervus femoralis. Ini dia nervus femoralis yang berjalan dari L2 sampai L4. Begitu pula ada nervus obturatorius L2 sampai L4. Nah, sini nervus femoralis L2 sampai L4, nervus obturatorius juga sampai L4. Nah, yang mana yang inervasi untuk ini yang penting adalah nervus femoralis, dia akan inervasi otot-otot kompartemen anterior seperti musculus quadriceps femoris dan musculus sartorius. Kemudian nervus obturatorius dia akan menginervasi otot-otot medial daripada femur seperti adductor magnus, brevis, longus, gracilis dan pectineus seperti itu. Nah, itu saja mungkin yang harus kita tahu tentang nervus plexus lumbosacralis. Identifikasi beberapa saraf-saraf penting. Yang pertama, nervus ischiadicus atau sciatic nerve yang berasal dari segmen L4 sampai S3 yang dia akan menginervasi otot-otot posterior femur serta posterior femur ischiadicus, semitendinous membranosus sama cruris baik kompartemen anterior, lateral sama posterior oleh nervus tibialis dan fibularis communis. Nah, kemudian yang penting lagi nih nervus gluteus superior dan inferior. Kalau dia superior L4 sampai S1, dia inferior L5 sampai S2. Ini yang medius, minimus tadi, ini yang maximus dan ini tensor fasciolata tambahnya 1. Itu saja untuk plexus lumbar jadi ada 3, 1, 2, 3. Kemudian itu plexus sakral. Kalau plexus lumbar ini itu
L2 sampai L4. Dua nervus yang penting situ, nervus femoralis dan nervus obturatorius. Kalau nervus femoralis ini akan kompartemen dari anterior femur, ini obturatorius medial daripada femur. Nah, itu yang mungkin bisa kita lihat. Jadi saya ambil gambaran umum. Nah, ini tampakannya tadi, ini kan otot-ototnya. Nah, kalau dia tadi nervus femoralis, ini dia otot-otot anterior femur, quadriceps femoris dan sartorius. Kemudian otot-otot medial, ini yang nervus obturatorius. Nah, itu yang medial. Nanti yang posterior yang ini, ini nervus ischiadicus. Kemudian bercabang yang di ke belakang nervus tibialis, kemudian yang ke lateral sini jadi fibularis superficial, dan yang ke depan sana fibularis profundus. Ini ada gambaran sarafnya, sebentar saya carikan. Ini dia. Nah, plexus lumbosacralis. Nah, ini yang tadi, ya, sciatic nerve L4 sampai S3. Dia akan menginervasi otot posterior femur, ischiadicus, semitendinosus, semimembranosus, semitendinosus, terus turun. Nah, kemudian ada yang ke lateral, nervus fibularis. Ini baru kan, yang pertama dia jadi dua, fibularis communis sama nervus tibialis. Nervus tibialis ke posterior yang akan inervasi otot-otot posterior seperti triceps surae, dan otot-otot profundus seperti popliteus dan otot-otot flexor. Kemudian kemudian fibularis communis akan jadi dua, fibularis superficial sama fibularis profundus. Nah, fibularis superficial dia yang ke lateral seperti nervus musculus, fibularis longus dan brevis. Kemudian yang ke anterior sini nervus fibularis profundus ke otot tibialis anterior, extensor hallucis longus dan extensor digitorum. Yang penting kita tahu nervus itu dia ke kompartemen mana. Nah, kemudian ada dua lagi, kan yang posterior sudah ischiadicus. Nah, kalau di anterior itu nervus femoralis ditambah satu yang di medial, ini kan tampakan lateral, yang di medial sana nervus obturatorius, seperti itu. Nah, itu untuk materi tentang plexus lumbosacralis. Saya pikir singkat, pelajari saja dia segmen berapa nervusnya, nervus apa semua, kemudian dia ke kompartemen mana. Habis itu kita akan belajar lagi tentang otot. Nah, otot daripada membran inferior. Nah, secara sederhana kita bagi dulu beberapa kompartemen. Kita bagi cingulum pelvicum, kemudian regio femoral, kemudian regio cruris, kemudian regio pedis. Nah, habis kita bagi regio, nanti kita bagi kompartemen lagi. Misalnya untuk regio cingulum pelvicum kita menjadi tiga regio. Ada yang anterior, ini yang regio anterior, yang ada regio dorsolateral, dan kalau kemudian ada regio dorsal ketika ini diangkat. Nah, habis itu regio femur kita bagi lagi, ada regio posterior, ada anterior, ada yang medial. Ini medial, ini pembatasnya. Ini anterior, ini medial, dan ini posterior. Nah, habis itu cruris kita bagi tiga saja. Ini ada anterior, kemudian ada lateral, kemudian ada posterior. Nanti yang posterior terbagi dua, ada yang superficial, ada yang profundus. Ini materinya. Nah, ini dia, femur anterior posterior, cruris anterior, lateral posterior, bagi dua, superficial profundus. Nah, mungkin kita ke materi yang ini dulu, cingulum pelvicum. Cingulum pelvicum ini kan, cingulum pelvicum kita bagi tadi ada anterior, lateral, dorsolateral sama dorsal. Ini yang anterior. Nah, yang regio cingulum pelvicum yang regio anterior. Nah, pada regio anterior kita harus cari musculus iliopsoas, yang mana itu dia gabungan daripada beberapa otot, yaitu musculus iliacus, psoas major dan psoas minor. Nah, bagaimana identifikasi? Kita cari ke gambaran preparatnya, ini dia. Bukan. Nah, ini dia. Ini musculus, ini cingulum pectoral yang regio anterior. Nah, ini tiga, ini 1, 2,
3 ini disebut sebagai musculus iliopsoas yang gabungan daripada musculus iliacus, psoas minor, dan psoas mayor. Sekarang kita identifikasi. Nah, yang pertama musculus iliacus. Bagaimana markernya? Kita ini nama fossa iliaca ini adalah ini dia, crista iliaca initias, ini crista iliaca oxa. Nah, yang ada di situnya fossa iliaca namanya adalah musculus iliacus. Dapat 1. Kemudian otot yang kedua ini musculus psoas. Nih, musculus psoas yang berasal dari vertebrata ke trochanter. Nah, ini dia. Dia ada dua, ada yang minor ini panjang tendonnya, musculus psoas minor, dan ada musculus psoas mayor. Ini dia, iliacus yang ini, psoas mayor yang ini, kemudian psoas minor ini yang panjang tendonnya. Dia dinervasi oleh apa? Nervus plexus lumbosacralis yang rami muscularis. Udah. Jadi kita ulang, ini ini musculus psoas mayor, ini musculus psoas minor, ini musculus iliacus, disebut dengan musculus iliopsoas. Masing-masing ada markernya. Ini di fossa iliaca, ini crista iliaca, ini 2. Nah, yang memanjang iliacus, psoas mayor, psoas minor. Gampang nervusnya, plexus lumbalis. Udah itu, kita lanjut. Ini materi yang kedua, cingulum pelvicum yang dorsolateral. Dorsolateral kita kan harus identifikasi yang mana musculus gluteus maximus, mana musculus gluteus medius, mana temannya lagi musculus gluteus minimus, dan yang terakhir yang mana musculus tensor fasciolata. Nah, langsung kita cari mana gambarnya. Nah, bentar. Nah, ini dia. Nah, ini tampakan belakang, makanya cingulum pelvicum yang tampakan dorso dan lateral. Tampakan dorso dan lateral, makanya tampakan dorsolateral. Nah, kita identifikasi ada 4 otot. Yang pertama musculus gluteus maximus yang paling luar ini dia, paling luar, paling superficial. Musculus gluteus maximus, gampang sekali, yang penting dia superficial besar. Nah, habis itu kita identifikasi musculus gluteus maximus sudah. Ini markernya gampang ini. Nah, tahu sudah musculus gluteus maximus. Nah, habis itu di atasnya kita langsung identifikasi musculus gluteus medius. Di mana itu? Dia di atasnya ini dia. Nah, ini dia gluteus medius. Nah, sama juga yang itu, yang ini. Nah, bagaimana markernya? Ini crista iliaca, yang crista iliaca. Nah, crista iliaca itu ini crista iliaca. Nah, ini crista iliaca. Nah, sama ini crista iliaca dilihat dari lateral. Nah, ini musculus gluteus medius. Nah, habis itu nanti di dalam diangkat mediusnya, diangkat. Nah, dia ada musculus sampai sini saja. Misalnya diangkat ini gluteus medius, ada otot langsung ada tampakan seperti ini sampai sini. Itu musculus gluteus minimus. Tapi sini tidak ada contohnya. Nah, kemudian yang berikutnya ada musculus tensor fasciolata. Yang mana itu? Nah, ini dia. Nah, ini kecil ya. Dia di lateral. Jadi dia musculus tensor fasciolata yang berjalan di lateral. Jadi dan dia insertio catractus iliotibialis. Nah, dia. Kita cari contoh gambar yang lain deh. Dia. Nah, ini tadi musculus iliacus, psoas mayor, psoas minor sudah. Posterior. Oh, ini dia. Nah, ini gluteus maximus. Nah, ini gluteus medius nih. Nah, nanti ini diangkat baru kelihatan musculus gluteus minimus yang sampai sini. Jadi kalau medius dia sepanjang crista iliaca ini. Nah, sepanjang crista iliaca seperti ini. Nah, gluteus medius Nah, kalau gluteus minimus dia tidak, dia di bawahnya medius. Minimus cuma sampai sini. Nah, kalau maximus dia tidak memenuhi crista iliaca. Tidak sepanjang crista iliaca, tapi dia sampai ke setengah dari crista iliaca dan regio dan os sacrum. Nah, ini os sacrum. Jadi kita lihat nih, os sacrum tambah os iliaca, maka namanya
gluteus maximus. Jadi kalau kita identifikasi, nah kalau dia gluteus maximus dari sini sampai sini, kalau gluteus medius sini sampai sini, minimus di sini sampai sini, sama gambarnya. Maximus, medius, minimus, tak tambah satu musculus tensor fasciae lata, ini dia. Ujungnya siasa, tak sias turun minimus tensor fasciae lata, ini tendon ini, kemudian dia berinsersi di tractus iliotibialis. Tractus itu kayak batang, tak? Nah dari iliaka sampai ke tibia, nih kan namanya tractus iliotibialis, tak? Nah, itu otot-otot dorsolateral ada 4, gluteus maximus, medius, minimus, dan tensor fasciae lata. Nah agak sama aja kalau di sini, gluteus maximus, medius, nah minimus daerah sini, dan ini tensor fasciae lata. Itu untuk otot dorsolateral. Nah ditanya apa nervusnya? Nah semua otot-otot dorsolateral dia dinervasi sama nervus gluteus superior, kecuali musculus gluteus maximus oleh nervus gluteus inferior. Saya ulang, semua otot-otot dorsolateral dia diinervasi oleh nervus gluteus superior, baik medius, minimus, dan tensor fasciae lata, kecuali musculus gluteus maximus diinervasi oleh nervus gluteus inferior. Nah, L5 sampai S2. Itu untuk dorsolateral. Sudah. Nah, habis itu kita identifikasi lagi musculus dorsal. Nah, di dorsal itu, nah ketika kita angkat gluteus maximus, nah baru kelihatan otot-otot yang dorsal. Yang dorsal itu ada 6. Nih, ada piriformis, ada gemellus superior, ada obturatorius internus, ada gemellus inferior, ada quadratus femoris, dan ada obturatorius externus. Nah, sekarang kita identifikasi di preparat. Nah, ingat, ada 5 yang tersusun secara rapi dari atas ke bawah, mulai dari ini dia, mulai dari piriformis, dari piriformis sampai quadratus femoris, dia tersusun rapi ke bawah. Ini dia, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, nah ini kan ini tadi crista iliaca, tak? Nah, makanya nih gluteus medius tidak masuk, tak? Tadi yang kompartemen dorsolateral. Nah, di bawahnya itu baru kelihatan gini, dari os sacrum ke sini, namanya musculus piriformis, tak? Nah, dapat. Dia di bawahnya gluteus medius, minimus dalam sana. Nah, ini musculus piriformis. Di bawahnya piriformis ada lagi. Ini nerve musculus gemellus superior, tak? Musculus gemellus superior. Nah, habis itu di bawahnya gemellus superior ini ada lagi yang mendatar, musculus obturatorius internus. Nih, obturatorius internus. Nah, habis itu di bawahnya ada musculus gemellus inferior, yang ini, musculus gemellus inferior. Nah, terakhir ada musculus quadratus femoris. Ini unik karena bentuknya kuadrah, segi 4. Kuadral, ada 4 ya, 4 sudut. Quadratus femoris. Nah, kemudian ada lagi satu, musculus obturatorius externus. Dia di luar, Ki. Nah, saya cari contoh gambarnya, ini dia. Tunggu. Ini dia. Ini kan tadi sama. Ini yang kalau tadi kan cuma sampai sini, gluteus medius. Nanti di medius diangkat ada gluteus minimus. Langsung satu, ada piriformis, tak? Gemellus superior, obturatorius internus, gemellus inferior, quadratus femoris yang berbentuk kotak tadi. Nah, di mana itu musculus obturatorius externus? Dari sini. Nah, ini. Jadi ini gambarnya, tak? Dia dari bawah, tidak sama ini dari atas. Ini semua dari atas, Ki. Nih, ini obturatorius externus, bisa diperhatikan gambarnya. Dia dari luar foramen obturatum, makanya dia langsung ke sini. Itu obturatorius externus, jadi cukup ada 6. Tak? Nah, habis itu kita inervasi lagi analisis nervus. Untuk analisis daripada nervus, tak?
untuk analisis daripada nervus. Nah, pertama ada musculus piriformis tadi. Dia inervasi sama nervusnya sendiri, yaitu nervus musculi piriformis. Nah, nervus musculi piriformis. Habis itu baru ada ini dua, gemellus superior sama ini piriformis. Nah, ini piriformis. Piriformis yang ini nervus musculi piriformis. Nah, ini gemellus superior, gemellus superior sama obturatorius internus. Dia dinervasi oleh nervus musculi obturatorio interni oleh dua otot ini. Itu gemellus superior sama obturatorius internus, dia dinervasi oleh nervus musculi obturatorius internus. Nah, kemudian kalau dua ini yaitu gemellus inferior dan quadratus femoris, ini nervus musculi quadratus femoris. Jadi ini dua mengikuti nervusnya yang ini dua mengikuti nervusnya ini, yaitu nervus musculus obturatorius interni, yaitu otot obturatorius internus dan gemellus superior. Sedangkan ini dua mengikuti nervusnya ini, nervus musculus quadratus femoris, yaitu musculus quadratus femoris sama musculus gemellus inferior. Kemudian tambah satu yang ini sendiri nervusnya, nervus piriformis. Nanti yang satu musculus obturatorius externus, yang ini dia oleh nervus obturatorius, seperti itu. Nah, itu kita identifikasi untuk cingulum pelvicum. Sudah, lanjut lagi kita ke regio femur. Nah, regio femur tadi ini tampakannya. Kita cari gambarnya di. Nah, ini femur. Kita mulai dari anterior dulu. Anterior. Kita cari gambarnya yang baik. Nah, ini anterior daripada femur, Nah, kalau dia anterior femur cuma dua otot yang penting sih itu. Sampai satu, sartorius. Lupaan tadi. Nah, kalau yang di sini ada dua otot yang penting sih itu. Ada musculus quadriceps femoris sama sartorius. Nah, yang pertama identifikasi sartorius ini. Nah, sartorius yang menyilang dari sias sampai sini ke medial dia. Musculus sartorius. Nah, yang daerah ke sana otot-otot kompartemen medial dan yang daerah ke sini otot-otot yang anterior. Ini tensor fascia lata yang lateral. Dorsolateral tadi. Nah, tensor fascia lata ini sartorius. Nah, jadi untuk kompartemen anterior ada dua, quadriceps femoris ini dan sartorius. Nah, ini kalau yang pertama kita identifikasi. Kalau sartorius gampang, langsung cari yang menyilang di sias, sampai sini nervus musculus sartorius. Kemudian yang kedua, musculus quadriceps femoris, langsung identifikasi, ada 4 cabangnya. Ada musculus rectus femoris nih, rectus femoris lurus. Kemudian ada vastus intermedius, di mana itu? Nah, misalnya ini kita potong. Nah, dipotong ini, Nah, baru kelihatan vastus intermedius di dalamnya ini. Di dalamnya rectus femoris. Sama di gambarnya, ini rectus femoris juga. Nah, kemudian ada vastus medialis nih. Ini vastus lateralis, ini rectus femoris. Kemudian nanti di belakangnya sana baru ini potong, dapat otot di dalam, vastus intermedius. Jadi kompartemen anterior cuma ada otot, satu sartorius yang menyilang, dua quadriceps femoris yang terbagi, rectus femoris ini diangkat, ada vastus intermedius, kemudian ini vastus medialis, ini vastus lateralis. Selesai. Nah, habis itu dia dinervasi oleh nervus apa? Oleh nervus L1 sampai L3, nervus femoralis, dua otot ini. Jadi kalau ditunjuk nervus femoralis, ini juga nervus femoralis. Sudah. Nah, sudah itu kita pindah lagi. Kita ke posterior dulu. Nah, sebentar medial. Kita ke posterior yang gampang. Nah, posterior. Tunggu. Ini dia. Kalau posterior
Posterior sama. Posterior ada 3 otot yang harus diidentifikasi, yang mana bicep femoris, yang mana semimembranosus, dan yang mana semitendinosus. Cari 3 ini, bicep femoris, semimembranosus, dan semitendinosus. Nah, yang pertama yang bisa diidentifikasi di sini, kalau kita lihat ini 3 tak. Nah, kalau mau diperhatikan, cari dulu yang lateral. Jadi di lateral itu, ini lateral, ini yang medial. Nah, kalau lateral itu cuma 1. Nah, ini bicep femoris ini karena dia di lateral. Nah, ini kok ini di sini aneh. Koksa. Nah, ini kan ini yang lateral, ini jari kelingking, di sini jari. Ini berarti yang lateral itu bicep femoris. Nah, nanti di medial ada 2 otot. Ada semitendon, ada semimembran. Nah, kalau kita perhatikan, nah yang ini yang lebar. Nah, ini sama ini, ini yang lebar, ini namanya semimembranosus. Ini semimembranosus. Dia kenapa namanya semimembranosus? Dia lebar gini. Lebar. Nah, makanya semimembranosus. Ini juga. Yang kedua musculus semimembranosus. Kemudian yang ketiga yang panjang, tidak kayak membran, namanya musculus semitendinosus. Ini juga semitendinosus. Nah, dan ketiga otot ini dia dinervasi sama nervus ischiadicus atau sciatic nerve L4 sampai S3 yang tadi. Jadi kita ulang. Nah, untuk tampakan posterior, cari 3 otot ini. Bicep femoris yang ada di lateral. Nah, lateral sendirinya aja. Nah, yang di medial ada 2, yang kayak membran ini, nah, ini semimembranosus, dan yang kayak tendon ini yang panjang namanya semitendinosus, dan ketiganya oleh nervus ischiadicus. Sudah. Nah, kemudian kita pindah ke otot-otot medial, identifikasi yang mana gracilis, adductor longus, brevis, cari gracilis, adductor longus, brevis, pectineus, sama adductor magnus. Nah, ini tadi ya. Bentar, kita cari gambarnya. Oh, ini. Nah, yang penting adalah sartorius. Ini marker. Di luar daripada sartorius yang ke sana sulit itu semua otot kompartemen medial. Jadi ada 5. Nah, jadi ini sartorius batasnya. Jadi semua otot-otot di luarnya sartorius ke sana otot-otot medial, otot medial. Nah, yang pertama bisa diidentifikasi apa? Ada ini. Yang panjang. Panjang di medial. Namanya gracilis. Nah, kalau ada yang panjang di medial namanya musculus gracilis. Nah, kan tadi kalau di lateral panjang namanya tensor fascial lata. Nah, kalau dia di medial namanya musculus gracilis, panjang di medial. Musculus gracilis. Nah, dapat 1. Kemudian yang kedua, ada ini dari depan ini, nah, dari depan langsung kelihatan adductor longus ini. Longus. Langsung dapat adductor longus nomor 16. Nih. Nanti longus diangkat, nah, dapat adductor brevis. Nah, ini kelihatan adductor brevis sedikit, dimana separuhnya ditindih sama adductor longus. Ya, nanti dipotong di belakang, diangkat adductor longus, adductor brevis kelihatan yang ini. Adductor brevis. Nah, habis itu ada yang paling atas, pectineus. Ini dia. Pectineus. Nah, jadi gracilis, adductor longus, adductor brevis, pectineus. Di mana magnus? Ketika diangkat lagi ini baru kelihatan magnus. Nah, ini magnus ya. Ini sudah dipotong. Nah, ini tadi musculus adduktornya. Ini musculus adductor magnus, ini adductor longus, ini adductor brevis, ini pectineus. Nah, ini pectineus. Ini pectineus ini. Nah, ini yang brevis, ini longus sama brevis dipotong Nah, ini baru kelihatan adductor magnus. Seperti itu. Nah, jadi dapat semua ini untuk kompartemen medial,
ada musculus gracilis yang panjang di dalam, kemudian adductor longus, yang itu gambarnya tadi, ini adductor longus, kemudian adductor brevis pectineus, sama juga di sini adductor gracilis, adductor longus, brevis, pectineus. Kemudian ada adductor magnus. Adductor magnus dia panjang tapi dia kelihatan dari posterior. Nanti yang ketika brevis sama longus diangkat, brevis longus diangkat dipotong, baru kelihatan adductor magnus. Sudah identifikasi gracilis, longus, brevis, pectineus, dan musculus adductor magnus. Ditanya, nervus apa inervasinya? Nervus obturatorius. Sama tadi, L1 sampai L3. Kalau ini tadi L1 sampai L3 nya nervus femoralis, kalau ini L1 sampai L3 nya nervus obturatorius. Itu saja untuk kompartemen posterior. Nah, kemudian kita pindah ke regio cruris. Nah, regio cruris dia di bagian anterior, lateral, posterior. Kita cari gambarnya lagi. Nah, sebelum pindah ini ada sedikit tampakan gambar ya. Nah, ini tadi kan rectus femoris, vastus medial, vastus lateral, ini pars intermedius. Ketika rectus femoris diangkat tak, baru kelihatan pars intermedius. Nah, ini juga sama tadi tak, gracilis panjang ke sana paling atas pectineus. Nah, ini yang longus tak, longus, ini brevis, dua-duanya kalau dipotong, nah baru kelihatan magnus yang di belakang. Seperti itu ya. Nah, sudah yang femur, nah kita ke cruris. Nah, cruris kita mulai dari anterior aja dulu. Cari gambar yang bagus. Ini cruris. Cruris yang tampakan anterior. Kalau tampakan anterior, kita cuma identifikasi 3 otot. Yang mana musculus tibialis anterior, mana musculus extensor hallucis longus, mana musculus extensor digitorum longus. Nah, cara identifikasinya sederhana. Langsung cari os tibia. Ini os tibia. Nih, os tibia jalan. Tak, os tibia. Nah, ini juga os tibia. Nah, di depannya os tibia langsung dapat musculus tibialis anterior. Ini dia. Agak-agak lateral. Nah, ini os tibia, di depannya os tibia langsung ada. Nggak ke kaki, nggak ke jari-jari ya, nggak ke jari-jari, dia cuma sampai sini. Musculus tibialis anterior. Dia cari os tibia di depannya, itu namanya musculus tibialis anterior untuk yang ini regio anterior. Nah, habis itu cari yang kedua, extensor hallucis longus. Artinya memberikan ekstensi untuk ibu jari, hallux ibu jari. Nah, tinggal cari tendonnya. Oh, ini tak. Nah, ini hallux tak, ini dia. Tak. Oh, sampai sini ji. Musculus extensor hallucis longus. Dia ke belakang lagi. Nah, itu aja saja. Yang penting lihat ke tendonnya, namanya extensor hallucis longus, itu markernya. Jadi kalau musculus tibialis anterior markernya di depannya tibia, kalau extensor hallucis markernya ke ibu jari kaki. Nih, extensor hallucis longus sudah. Nah, ini lagi satu, musculus extensor digitorum longus. Sama ji, dia tidak ke ibu jari kaki tapi ke jari-jari. Ini dia 1, 2, 3, 4 menyatu jadi satu. Tak. Oh, ini dia jadi musculus extensor digitorum. Sudah. Jadi kalau kompartemen anterior cuma 3 nah, tibialis anterior depannya os tibia dan extensor hallucis longus serta extensor digitorum. Perhatikan tendon insersionya. Kalau ke ibu jari kaki namanya extensor hallucis longus, kalau ke jari-jari namanya extensor digitorum. Sudah. Kemudian kita ke kompartemen kalau ditanya ditunjuk salah satu, apa nervusnya yang inervasi otot ini, yaitu nervus fibularis profundus. Nah, nervus fibularis profundus yang inervasi kompartemen anterior. Berarti 3 otot ini, baik itu tibialis ini sama ini, nervus fibularis profundus. Sudah. Kemudian kita pindah ke lateral. Kalau lateral cuma 2 otot saja. Yang mana gambarnya lateral, ini dia. Nah, ini lateral. Nah, ini sama yang tadi, tibialis anterior ini tak. Nah, ini di baru ini extensor hallucis longus, ini extensor digitorum. Nah, ini yang lateral. Nah, ada yang fibularis longus dan ada fibularis brevis.
Nah, bagaimana caranya bedakan? Nah, ini saja ya. Kalau fibularis longus dia di atasnya fibularis brevis. Jadi ini longus ini fibularis longus tendonnya. Nah, kalau fibularis brevis yang ini, yang lebar ke dia. Nah, brevis lebar tak, longus tipis, kurus, panjang. Itu markernya. Kemudian marker kedua, apalagi caranya bisa kita identifikasi? Nah, bisa identifikasi ini dia. Lihat ke malleolus lateralisnya. Lihat ke ininya. Ini musculus fibularis brevis tak sama longus. Nah, tadi marker yang pertama ini tak, kalau longus dia kurus, brevis lebar. Marker yang kedua bisa dilihat malleolus lateralnya. Kalau otot yang baku ketemu langsung sama malleolus lateralis, itu adalah fibularis brevis. Nih, dia jadi di belakangnya malleolus lateralis tak, langsung ketemu otot situ satu panjang lewati, itu musculus fibularis brevis atau longus, yaitu musculus fibularis brevis. Nah, jadi brevis yang lebar ini tak, dia ke depan yang ini fibularis brevis. Nah, kemudian kalau fibularis longus yang kecil ini dia ke belakang, ini dia. Nah, makanya kalau urutannya malleolus lateralis, ke belakangnya malleolus lateralis ada fibularis brevis, di belakangnya itu ada fibularis longus. Itu markernya. Selain kita lihat ukurannya, yang longus kurus, brevis lebar, bisa juga dilihat dari sini. Di belakangnya malleolus lateralis itu adalah fibularis brevis, di belakangnya fibularis brevis adalah tendon dari musculus fibularis longus. Kemudian ditanya, apa nervusnya? Inervasik ini berarti nervus fibularis superficial. Karena fibularis profundus kompartemen anterior dan fibularis superficial adalah kompartemen lateral. Mencakup dua otot fibularis longus dan brevis. Sudah. Nah, kemudian kita pindah ke posterior. Nah, kita cari yang posterior. Yang tampakan superficial dulu nah. Ini dari samping kayaknya, dari yang dari belakang langsung tunggu. Ini nah, untuk fibularis superficial ada yang namanya musculus triceps surae tak, kalau yang superficial. Kalau profundus ada 3 otot juga itu, lex popliteal, flexor hallucis, dan flexor digitorum. Kalau triceps surae, kalau superficial cuma 1 triceps surae, tapi ada 3 dia. Nah, jadi kita yang ke posterior dulu nah. Posterior yang superficial dia ada 3. Nah, 1 ada musculus gastrocnemius, yang mana itu ini yang lebar tak. Nah, ini yang dulu sebentar, ini yang kompartemen superficial ini dia triceps surae, dan di belakangnya itu, nah itu yang profunda yang ini. Ketika triceps surae-nya diangkat, ini yang profunda triceps surae-nya diangkat. Nah, kalau dia belum diangkat triceps surae-nya, dia yang superficial. Karena triceps surae dia ada musculus gastrocnemius, yang ini ada kaput lateral, ada kaput medial. Ini kaput medial, ini musculus gastrocnemius. Nah, habis itu musculus gastrocnemius di belakangnya langsung kelihatan musculus soleus, ini dia nomor 17, musculus soleus. Jadi ini diangkat kelihatan musculus soleus tak. Nah, habis itu ada musculus soleus sudah, ini tak, gastrocnemius sudah, soleus sudah, satu lagi musculus plantaris. Ini plantaris itu kecil, ototnya cuma ini, tapi tendonnya panjang dari sini sampai sini, ini dia. Nah, tendon musculus plantaris tak. Jadi kalau triceps surae ada 3, gastrocnemius, soleus, sama nih plantaris, ototnya ini tendonnya. Nah,
Kemudian kalau yang ini ditanya adalah tendon calcaneus, tendon calcaneus. Nah, habis itu yang dorsal superficial. Kemudian habis dorsal superficial bisa kita lihat ada dorsal profunda. Yang ini profunda. Pada profunda kita identifikasi yang mana musculus popliteus, mana flexor hallucis longus, yang mana flexor digitorum. Nah, sama musculus tibialis posterior. Jadi ini ada 4 nah, poplitea, flexor hallucis longus, flexor digitorum longus, sama musculus tibialis posterior. Nah, kita identifikasi di mana tadi itu yang dorsal profunda. Nah, yang pertama musculus poplitea, yang mana itu ini. Dia tidak sampai ke bawah, dia cuma dari lateral ke medial. Ini dia. Musculus poplitea, di belakangnya lutut. Musculus poplitea. Nah, habis itu dapat musculus poplitea, langsung cari flexor hallucis longus. Nah, flexor hallucis longus dia cari os fibula. Nah, ini os tibia di sini anterior, fibula dia lateral. Nah, kalau ada otot melekat di situ, dia ke sana namanya flexor hallucis longus. Ini dia nomor 11. Nah, jadi dia tepat di fibula, kemudian berjalan di posterior dan dia menuju ke medial. Nah, dia bukan lateral, bukan medial, tapi dia pas di posterior nih. Itu flexor hallucis longus. Nah, itu yang kedua. Cari os fibula dan dia berjalan ke media, namanya flexor hallucis longus. Kemudian dua lagi, musculus tibialis posterior sama flexor digitorum. Nah, ini cara markernya bedakan. Ini ada 2, yang mana tibialis posterior, yang mana flexor digitorum. Nah, kalau markernya kita pakai malleolus medial. Nah, kalau ini malleolus medialis, nah di belakangnya itu adalah tibialis posterior. Ini dia. Jadi malleolus medial, tepat di belakangnya ada musculus tibialis posterior. Ini dia. Tibialis posterior. Ini tendonnya. Tibialis posterior. Habis itu tepat di belakangnya tibialis posterior itu baru musculus flexor digitorum longus. Ini flexor digitorum longus. Nah, di belakangnya tibialis posterior. Di depannya tibialis posterior ada malleolus medial. Itu markernya nah. Ini malleolus medial, di belakangnya ada tibialis posterior, di belakang tibialis posterior ada flexor digitorum longus. Kalau flexor hallucis longus mana? Di belakangnya fibula, dia berjalan di sini. Nah, kita ulang, poplitea poplitea yang menghilang, flexor hallucis longus yang di belakangnya fibula berjalan di media. Nah, kemudian flexor digitorum longus sama fibularis sama tibialis posterior. Ini dia. Kalau tibialis posterior tepat di belakangnya malleolus medial. Kemudian kalau flexor digitorum di belakangnya tibialis posterior menuju ke digiti. Itu saja untuk identifikasi. Kemudian kalau ditanya apa nervus yang inervasi, semua kompartemen ini, semua kompartemen posterior baik superficial maupun profunda dia dinervasi sama nervus tibialis, cabang dari ischiadicus. Nah, itu saja. Fibularis, nervus tibialis. Nah, kemudian kita belajar vaskularisasi. Nah, untuk vaskularisasi sederhana. Yang pertama dia dari arteri iliaca externa, kemudian lewat ke kanalis inguinal, jadi arteri femoralis, turun arteri femoralis, masuk ke regio femur, cabangnya namanya arteri profunda femoralis sudah. Kemudian dia berjalan ke posterior menjadi arteri poplitea. Nah, arteri poplitea, kemudian dari arteri poplitea turun jadi 2, ada arteri tibialis anterior, ada yang arteri tibialis posterior. Itu saja. Kemudian arcus dorsalis pedis. Itu saja. Nah, kita ulang. Arteri femoralis, profunda femoralis. Jadi ada arteri femoralis jadi arteri poplitea jadi tibialis anterior, dan arteri
tibialis posterior. Sudah. Kemudian vena ada tidak vena? Sebentar. Kalau vena tunggu. Vena sebelum saya kasih masuk ternyata. Nah, kalau vena soalnya sederhana, mungkin saya ikuti konsepnya saja. Nah, kalau vena dia ada dua saja yang diingat. Kalau dia ada vena panjang berjalan di medial namanya vena sapena magna. Nah, vena sapena magna kalau yang berjalan di medial. Kalau yang berjalan di lateral namanya vena sapena varva. Itu saja. Kemudian kalau yang di bagian dekatnya tulang itu namanya vena sama aja nama arteri, vena femoralis, vena poplitea, seperti itu aja. Nah, saya pikir itu aja mungkin untuk vaskularisasi untuk materi kita pada hari ini tentang membran inferior. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Saya tutup mungkin materi kita yang sederhana ini dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.